Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Octaviani Putri. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang dasar ilmu anatomi dan mendemonstrasikan posisi serta arah pergerakan anatomi. Yang pertama, kita pelajari definisi anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Ilmu anatomi berguna untuk sarana komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya. Yang kedua adalah posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi yang telah ditetapkan oleh seluruh pakar yang ada di dunia untuk memudahkan kita dalam mempelajari dan memahami posisi anatomi itu sendiri. Jadi, telah ditetapkan suatu posisi anatomi, yaitu tubuh dalam posisi tegak, menghadap ke depan, kepala tegak lurus dengan lengan di sisi, dan kedua tangan berada di samping dengan posisi ibu jari berada di samping luar. Seperti ini, seperti juga terlihat pada gambar. Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan anatomi, juga ditetapkan bidang-bidang khayal atau imajiner sebagai berikut. Yang pertama adalah bidang median atau biasanya disebut bidang mid-sagittal. Bidang median adalah bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yakni sebelah kanan atau biasanya disebut dextra dan sebelah kiri biasanya disebut dengan sinistra. Jadi bidang median ada di sini, membagi tubuh menjadi dua bagian. Selanjutnya, bidang sagittal atau biasanya disebut bidang paramedian adalah bidang vertikal yang sejajar dengan garis tengah atau bidang median. Yang ketiga, ada bidang koronal atau biasanya disebut dengan bidang frontal. Bidang koronal adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang median dan sagittal. Bidang koronal membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian depan yang biasanya disebut dengan anterior atau frontal dan bagian belakang yang biasanya disebut dengan posterior atau dorsal. Selanjutnya yang keempat, ada bidang transversal atau bidang horizontal. Bidang transversal adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang-bidang sagittal dan koronal. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau biasanya disebut superior atau kranial dan bagian bawah biasanya disebut dengan inferior atau caudal. Selanjutnya kita akan membahas tentang arah kedudukan. Yang pertama di sini ada anterior, yaitu lebih dekat ke depan. Sebagai contoh, lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang kedua ada posterior, yakni lebih dekat ke belakang. Sebagai contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang ketiga ada superior, yakni bagian atas. Sebagai contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Yang keempat, inferior, yakni bagian bawah. Sebagai contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Yang kelima, superficial atau yakni lebih dekat ke permukaan. Sebagai contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Yang selanjutnya, profunda, yakni lebih jauh ke dalam ke permukaannya. Sebagai contoh, tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Yang selanjutnya, proksimal, yakni lebih dekat ke pangkal tubuh. Sebagai contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang selanjutnya yaitu distal, yakni lebih jauh dengan pangkal tubuh. Sebagai contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan. Nah, ini ada istilah medial, yakni
Sebagai contoh, dada kanan saya terletak medial terhadap lengan kanan saya. Dan yang terakhir ada istilah lateral, yakni posisi struktur tubuh yang letaknya lebih menjauhi bidang median. Sebagai contoh, lengan kanan saya terletak lateral terhadap dada kanan saya. Mengapa demikian? Karena di sini bidang median, lengan kanan lebih menjauhi bidang median dibandingkan dada kanan. Sekarang pergerakan anatomi. Yang pertama adalah fleksi, yakni gerakan menekuk atau membengkokkan. Sebagai contoh, posisi kita saat sholat yaitu pada saat ruku. Yang selanjutnya, nomor 2 adalah ekstensi, yakni gerakan meluruskan. Sebagai contoh, gerakan ayunan lutut pada saat kita melakukan jalan. Yang ketiga ada gerakan abduksi, yakni gerakan menjauhi tubuh. Sebagai contoh, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat. Seperti ini. Ini adalah contoh gerakan abduksi. Nah, yang keempat gerakan adduksi, yakni gerakan mendekati tubuh. Ya, sebagai contohnya, kaki digerakkan kembali ke posisi siap. Setelah tadi istirahat di tempat, kita kembalikan ke posisi siap. Ini adalah contoh gerakan adduksi. Yang kelima adalah elevasi, yakni gerakan mengangkat. Sebagai contoh, saat kita membuka mulut, rahangnya membuka, mengangkat. Selanjutnya, yang keenam adalah depresi, yakni gerakan menurunkan. Sebagai contoh, yakni menutup mulut. Selanjutnya, yang ketujuh, yakni gerakan inversi, yaitu gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Yang kedelapan, yakni gerakan eversi, yakni gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Perlu diketahui, gerakan inversi dan eversi ini hanya digunakan untuk wilayah pergelangan kaki. Nah, selanjutnya, yang kesembilan ada supinasi, yakni gerakan menengadahkan tangan, dan pronasi, gerakan menelungkupkan tangan. Nah, juga perlu diketahui bahwa gerakan supinasi dan pronasi ini hanya digunakan untuk pergelangan tangan. Di sini ada juga endorotasi, yakni gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi. Dan eksorotasi, yakni gerakan rotasi keluar. Sirkumduksio, yakni gerakan gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Serta yang terakhir ada rotasi, yakni gerakan memutar sendi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang istilah nomenklatur yang lain. Yang pertama yakni menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Yang pertama yaitu prosesus. Nama umum taju atau tonjolan. Kondilus, tonjolan bulat ujung tulang. Spina, taju yang tajam seperti duri. Tuber, tonjolan bulat. Pekton, bagian pinggir yang menonjol. Yang kedua ada bagian tubuh yang lengkung. Yang pertama yakni fossa, lekuk tulang yang luas pada tulang. Fovea, lekuk tulang yang agak rata. Fossula, letak tulang yang kecil pada permukaan tulang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.